Saudara-saudari, pada hari ini saya akan berbicara tentang rahasia membujuk hati Allah. Saya akan memberikan 3 rahasia penting dalam membujuk hati Allah. Rahasia pertama adalah kesabaran. Rahasia yang kedua adalah jangan pernah putus asa. Dan rahasia yang ketiga adalah jangan pernah kehilangan harapan dan iman. Saudara-saudari, saya mengharapkan agar saudara-saudari mengikuti proses ini sampai akhir, sehingga saudara-saudari bisa mendapat apa yang saudara-saudari harapkan selama ini, sehingga bisa menerima apa yang saudara-saudari inginkan selama ini, sehingga bisa memperoleh apa yang saudara-saudari harapkan selama ini. Marilah saudara-saudari kita mengikuti proses yang pertama adalah kesabaran. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya terlebih dahulu menghantar Anda sekalian kepada contoh yang paling praktis, contoh yang paling bagus, yaitu dalam Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai dengan 28, yaitu tentang pertemuan Yesus dengan perempuan Kanaan. Saudara-saudari, ketika perempuan Kanaan tahu bahwa Yesus ada di kota mereka, maka ia berlari menuju kepada Yesus dan murid-muridnya, dan ia berseru, katanya, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat sakit." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, inilah rintihan hati seorang ibu mencari jalan keluar untuk anaknya yang sedang kerasukan dan yang sedang sakit. Ia berseru kepada Yesus. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, Allah diam. Yesus diam. Yesus tidak menjawab perempuan itu. Yesus tidak berseru apa-apa. Seakan-akan Yesus tidak mendengarkan perempuan itu. Kemudian para murid Yesus sendiri juga berkata kepada Yesus, katakan, "Suruhlah perempuan itu pergi, karena ia selalu berteriak dan selalu mengikuti kita." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perempuan itu tetap sabar, tetap tabah, tetap teguh untuk mengikuti Yesus sambil berteriak, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, karena anak perempuanku kerasukan setan dan sedang sakit." Saudara-saudari yang terkasih, saya mau berkata kepada saudara-saudari yang terkasih bahwa perempuan itu tidak pernah kehilangan kesabaran. Ia tidak pernah mundur, tetapi terus maju menghampiri Yesus sambil berteriak. Ini yang kita harus lakukan dalam doa kita. Ketika kita berdoa, Tuhan tidak menjawab, atau seakan Tuhan tidak mendengar, apakah kita berhenti? Apakah kita lari kepada hal yang lain?
atau kepada orang yang lain. Tidak, kita percaya bahwa Tuhan selalu mendengarkan doa-doa kita. Tuhan selalu ada dengan kita. Tetapi sering Tuhan membiarkan kita untuk tetap bersabar, untuk tetap teguh, untuk tetap tabah. Jadi, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya pikir, saya sangka kita ingat ungkapan kita orang Indonesia selalu katakan bahwa sabar. Sabar akan menjadi subur. Inilah yang Tuhan mau dari kita, saudara-saudari. Tuhan mau supaya kita tetap sabar, sehingga kita tetap subur dalam doa-doa kita, dalam iman kita. Sehingga saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, wanita tadi terus berharap. Sekarang saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu jangan putus asa. Perempuan tadi, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ia terus berteriak. Akhirnya apa? Yesus berhenti. Dan Yesus berkata kepada dia, ini yang saya mau lihat dalam Injil Matius, bab 15 ayat 21 sampai dengan 28. Ketika murid-muridnya berkata kepada Yesus, bahwa suruhlah wanita ini pergi karena ia terus mengikuti kita, dan sambil berteriak. Akhirnya Yesus berkata kepada perempuan itu, Yesus katakan begini, saya mau bacakan. Ini dalam Injil Matius bab 15 ayat 24. Katakan begini, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Wanita ini bukan orang Israel. Makanya Yesus berkata kepada wanita seperti ini. Tapi saudara-saudari, wanita itu tidak pernah putus asa. Ia terus berteriak, ia terus berdoa. Ini doanya yang sangat singkat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil Matius bab 15 ayat 25 katakan begini. Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah aku. Doa yang sangat bagus. Doa yang sangat singkat. Tetapi sangat berarti. Punya kekuatan. Orang Inggris bilang powerful. Inilah saudara-saudari yang terkasih, terus berdoa. Saya mau katakan kepada saudara-saudari ungkapan orang Inggris, orang Amerika katakan seperti ini dalam bahasa Inggris. Dia katakan push. Itu P-U-S-H, push. Itu kepanjangannya adalah pray until something happens. Pray artinya doa. Until artinya sampai. Something, sesuatu. Happens, terjadi. Jadi doa sampai sesuatu terjadi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Wanita Kanaan ini terus berdoa. Ia berteriak, kasihanilah aku. Tuhan tidak dengar. Kemudian Tuhan bilang, aku hanya datang untuk
domba-domba Israel, bukan untuk orang-orang di luar Israel. Wanita tetap berdoa, Tuhan, tolonglah aku. Mengapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan pasti menjawab. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan selalu menjawab doa-doa kita. Tuhan selalu mendengar doa-doa kita. Dan Dia selalu ada bersama kita. Tetapi Dia mau supaya kita harus sungguh-sungguh. Dan kita tidak boleh pernah putus asa. Makanya Dia berikan kita kesempatan. Wanita ini berteriak, terus berdoa. Jadi itu, doalah sampai sesuatu terjadi. Push, pray until something happens. Jadi itu, saudara-saudari yang terkasih. Atau ungkapan lain, dalam bahasa Inggris mereka bilang never give up. Never give up. Atau dalam bahasa Latin, noli desperare. Noli desperare. Jangan putus asa. Jangan pernah berhenti. Saudara-saudari yang terkasih. Mengapa? Karena Tuhan bilang hampir datang. Tuhan bilang saya mau beri. Tapi kamu tetap bersabar. Kamu jangan pernah putus asa. Jangan pernah berhenti karena Anda hampir tiba. Jangan pernah berhenti karena Anda hampir menerima. Saudara-saudari yang terkasih, kita kembali lagi kepada Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai dengan 28. Wanita terus berdoa, tetapi Tuhan belum beri. Tuhan belum kasih. Tuhan masih lagi menantang wanita tadi. Pertama dengan diam. Kemudian yang kedua dia bilang, tidak, saya ini hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Saya tidak diutus kepada bangsa-bangsa lain. Kemudian wanita terus berdoa. Tapi sekarang tantangan yang ketiga. Ini yang paling berat. Saudara-saudari yang terkasih. Mungkin untuk kita semua sudah berhenti, sudah putus asa. Mungkin kita bilang, ya Tuhan tidak dengar saya sudah berdoa banyak kali, tetapi Tuhan tidak pernah menjawab. Apalagi yang harus saya buat? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Tuhan tetap menanti kita. Dan kita harus jangan pernah putus asa. Terus berdoa, terus maju, dan terus meminta kepada Tuhan. Saudara-saudari, kini Tuhan menantang dia lagi. Tuhan katakan begini, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparkan kepada anjing. Saudara-saudari yang terkasih, ini tantangan yang paling besar. Dan kalau kita tidak punya iman, kalau kita tidak punya kesabaran, dan kita cepat putus asa, maka kita akan kehilangan iman dan tidak percaya lagi kepada Allah. Dan kita akan katakan bahwa Tuhan tidak pernah mendengarkan doa saya. Saya sudah berdoa banyak kali, tetapi tidak pernah menerima apa yang saya harapkan. Tidak pernah mendapat apa yang saya impikan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan selalu ada bersama kita. Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Tuhan selalu mau memberikan apa yang kita inginkan. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, jangan pernah putus asa. Sehingga kita tetap berdoa, kita tetap berharap, kita tetap meminta apa yang kita inginkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan, apa yang kita cari dalam hidup ini. Ketika
wanita itu mendengar tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saya ulang lagi, saudara-saudari yang terkasih. Dan Tuhan menjawab wanita itu bahwa tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dan wanita itu menjawab, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini yang wanita Kanaan menjawab Yesus. Dia katakan, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Doanya yang sangat bagus, punya kekuatan, punya daya yang membujuk Allah. Sehingga akhirnya Yesus tahu bahwa wanita ini sungguh-sungguh membutuhkannya. Bahwa wanita ini sungguh-sungguh percaya. Makanya apa yang Yesus katakan? Kini jawaban itu akan menghantar kita masuk kepada poin yang ketiga. Yaitu jangan kehilangan harapan dan iman. Saudara-saudari yang terkasih, tetap berharap akan apa yang kita inginkan. Tetap berharap apapun rintangan atau halangan dalam hidup kita. Orang Latin bilang, dum spiro spero. Dum spiro spero. Selagi bernapas, tetap berharap. Kita tetap berharap karena kita tahu bahwa Allah akan menjawab. Demikian pun wanita Kanaan tadi. Sekalipun Yesus bilang tidak layak mengambil roti itu dan berikannya kepada anjing. Tapi wanita itu terlalu menjawab, benar Tuhan. Tapi anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wanita itu berkata kepada Yesus bahwa saya tidak perlu harus menerima semuanya, tetapi mungkin sedikit saja. Karena saya membutuhkannya untuk anak saya yang kerasukan setan, yang sedang sakit. Tolonglah. Apa yang Yesus katakan. Jadi kita tetap berharap. Kalau dalam bahasa Inggris, saudara-saudari yang terkasih, mereka bilang hope, itu harapan. Harapan untuk orang-orang Amerika selalu katakan begitu. Hope artinya help is on the way. Ya, harapan artinya bantuan sedang dalam perjalanan. Kita berharap bahwa bantuan akan datang, bantuan akan segera tiba. Sehingga kita berharap hope is help on the way. Hope means help is on the way. Harapan artinya bantuan sedang dalam perjalanan. Itulah saudara-saudari yang terkasih. Kita tetap berharap. Kita tetap berharap
bahwa Tuhan mendengarkan kita. Tuhan akan memberikan apa yang kita cari dalam hidup ini. Akhirnya saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Poin yang kedua dari poin yang ketiga adalah jangan kehilangan iman. Yang pertama, jangan kehilangan harapan. Yang kedua, jangan kehilangan iman. Allah kita adalah Allah yang selalu tepat waktu. Ungkapan bahasa Inggris begini. God is never early. God is never late. But He is always on time. Artinya apa? Artinya bahwa Allah kita itu tidak pernah lebih awal dan tidak pernah terlambat. Ia selalu tepat waktu. Allah kita itu Allah yang tepat waktu. Mengapa Allah tepat waktu? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Allah itu selalu hadir. Dia selalu tepat waktu. Allah tepat waktu itu memberikan kita dua hal yang penting. Pertama sekali, bahwa Ia memberikan kesempatan untuk kita bisa bertumbuh dan berkembang dalam iman kita. Wanita tadi, dia mengharapkannya bahwa segera wanita itu tadi, dia bilangnya sekarang datang karena anak saya sedang kerasukan setan, anak saya ini sedang sakit, datang sekarang. Yesus menantang wanita itu banyak kali. Mungkin untuk kita bahwa itu sudah terlambat, tetapi Tuhan bilang tidak, itu tetap awal. Itu terlalu cepat. Atau kadang-kadang kita katakan bahwa ya Tuhan datang terlambat. Tidak. Tuhan tidak pernah datang terlambat. Tuhan selalu tepat waktu. Karena apa? Mau memberikan kita kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang dalam iman kita. Biarkan iman kita bertumbuh sehingga waktu kita berseru kepada Tuhan, kita dapat menerima apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, apa yang kita impikan. Kemudian poin yang kedua, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Tuhan selalu tepat waktu untuk mau menunjukkan kepada kita bahwa kita harus tetap setia. Kesetiaan itu yang menjadi kunci. Apakah kita sungguh setia pada Dia dan kita tetap percaya kepada Dia bahwa Dia itulah Allah yang selalu dipuji, selalu diharapkan. Saudara-saudari yang terkasih, inilah poin-poin yang saya berikan kepada Anda. Bagaimana rahasia kita menemukan untuk kita bisa pakai sehingga bisa mendapat kasih sayang Allah, mendapat apa yang kita harapkan. Inilah rahasia membujuk hati Allah. Saudara-saudari yang terkasih, tidak ada orang yang kasih kamu seperti ini. Karena itu saya mengharapkan saudara-saudari sekalian untuk tetap mengikuti channel ini, untuk tetap mengikuti video-video di YouTube saya. Karena saya akan berikan lebih banyak lagi. Akhirnya saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya mau memberikan kesimpulan. Kesimpulannya itu sangat singkat. Kesimpulannya begini. Gunakanlah 3 proses ini. Pertama, kesabaran. Yang kedua itu jangan pernah putus asa. Dan yang ketiga, tetap berharap dan penuh keimanan. Jadi itulah 3 hal ini. Kalau saudara-saudari yang terkasih, gunakan 3 hal ini dalam hidup harian Anda sekalian, dalam doa-doa Anda, dalam perjalanan iman Anda, maka Anda akan mendapat apa yang Anda inginkan dalam hidup Anda, apa yang Anda impikan,
Anda akan menerimanya, Anda akan mendapat. Ini Yesus berkata kepada wanita tadi, memuji iman perempuan Kanaan itu. Yesus katakan begini, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kamu kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau saudara-saudari mengikuti 3 rahasia ini, maka Yesus akan berkata kepadamu, hai anakku, hai ibu, hai saudara, hai bapa, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kamu kehendaki. Ini yang kita harapkan, ini yang kita mau cari, ini yang kita mau peroleh dalam doa-doa harian kita. Karena itu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya berdoa semoga saudara-saudari yang terkasih mengikuti proses-proses ini, sehingga Anda bisa menemukan apa yang Anda impikan, sehingga Anda bisa memperoleh apa yang Anda cari, sehingga Anda bisa mendapat apa yang Anda inginkan dalam hidup Anda selama ini. Akhirnya saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya ucapkan banyak terima kasih untuk waktu Anda dalam menonton video ini. Saya mohon bagi saudara-saudari yang belum subscribe, tolong subscribe dan juga like, juga bisa memberikan komen-komen di video ini, dan saya akan menjawabnya secara pribadi. Terima kasih dan Tuhan memberkati.